Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazul Wafa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan uji kinerja di kelas 10 Teknik Elektronika A SMK Negeri 1 Bundong dengan materi pokok larangan pergaulan bebas dan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semua nggih. Baik, marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Saya persilakan. Memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Sikap sempurna, berdoa mulai. Baik, Bapak Persensi terlebih dahulu untuk kehadirannya. Abi Arya Hadir. Alivia Citra Excel Bandila Hadir. Farah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Pasa, Pasa. Kenapa Mas Pasa? sakit. Adik. Ada lagi? Yunan. Yonan. Kenapa Mas Yonan? Sakit juga, Pak. Sakit juga ya? Ada lagi? Tidak. Tidak ada ya? Berarti semuanya selain itu hadir ya? Baik. Ya, kita doakan yang sedang sakit semoga lekas diberi kesehatan. Amin. Kita berkumpul lagi. Amin. Bentuk nasionalisme kita pada negara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan untuk DJ, Mbak. Maju ya, silakan. Hiduplah Indonesia. Baik, setelah kita menyanyikan lagu nasional,
Kita lanjutkan membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai bentuk literasi kita, khususnya di bidang keagamaan. Sudah dibuka semuanya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang ingin membacakan artinya? Angkat tangan. Ayo, Pak. Silakan Mas Adi. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Terima kasih Mas Adi sudah membacakan artinya. Kalau kita melihat artinya dan apa yang kalian baca tadi, maka materi saat ini bisa ada gambaran ya, apa menurut kalian materinya? Sudah. Baik, setelah itu Bapak ingin memberikan motivasi sedikit. Menurut kalian, perbuatan zina ketika itu terjadi kepada keluarga, misalnya orang tua kalian, ibu misalnya, atau adik perempuan kalian, bagaimana perasaan kalian? Sedih. Terus apa lagi? Marah. Sakit, hati. Terus apa lagi? Marah. Apa? Marah. Kecewa, terluka hatinya, dan masih banyak ya, marah. Iya enggak? Maka adanya surah ini sebenarnya untuk melindungi khususnya kaum perempuan. Dia tidak serta-merta laki-laki mempermainkan seorang perempuan. Untuk mengulang pelajaran sebelumnya, masih mengingat tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan isi kandungan surah An-Nur ayat 2. Itu nanti kalian masukkan angka yang tepat di kolom kotak di bawah ini. Silakan siapa yang masih mengingat? Ya, silakan Mas. Siapa lagi? Ya, sudah tepat ini? Siapa lagi yang mau melengkapi? Saya. Siapa lagi? Ya. Sudah tepat ini? Lanjut, masih ada 2 lagi. Siapa? Ya, silakan. Ya, terakhir siapa yang mau maju? Oke, silakan. Baik, sudah tepat ini? Berarti bisa kita simpulkan masih mengingat pelajaran sebelumnya. Baik, setelah kita mengulang, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu melalui tanya jawab peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis masalah pergaulan bebas dan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Kita breathing
dulu biar relax dalam pembelajaran. Silakan berdiri semua. Bertiga-tiga ya. Bertiga-tiga silakan berempat. Berempat sekali. Empat dah saya kan. Ayo oh ini. Ayo bang. Tepuk tangan ini udah. Ini bertemu. Oh kasih ya. Yo. Oi bang, bang cek. Atas ya. Tangannya. Itu ya, praktikan. Selang-seling juga. Siap, dua dari Bapak ya. Tangan buka ya. Bener Pak, bener Pak. Selang-seling juga. Oke, siap. Atas. Atas. Bawah, bawah, atas. Atas. Atas, bawah. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Baik, ini ada tematik. Coba diperhatikan di depan. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu apa sih? Ini yang akan kita cari tahu. Mungkin di sini ada yang tahu sedikit tentang pergaulan bebas. Sedikit saja. Apa itu pergaulan bebas? Silahkan. Pergaulan yang melewati batas. Oke, baik, itu bagus sekali. Ada yang lain? Saya Pak, Silakan Mas. perilaku yang menyimpang. Baik, apa yang disampaikan teman-temanmu itu tadi bagus ya, mengarah apa yang dikatakan pergaulan bebas. Tadi ada yang mengatakan apa tuh saya sih? Pergaulan Yang melewati batas. yang melewati batas. Mungkin yang dimaksud batas itu adalah aturan, melewati batas aturan atau norma. Terus satunya tadi apa Mas kamu? Perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang. Menyimpang maksudnya mungkin adalah menyimpang dari syariat Islam atau ajaran Islam. Baik, coba amati di depan ada penggalan-penggalan dulu. Silakan nanti beberapa nafsu ya untuk menggambarkan di sini. Coba carilah sesuatu yang menggambarkan pergaulan bebas. Yang menggambarkan contoh pergaulan bebas. Mungkin ada di sini yang bisa. Silakan maju. Saya Pak. Ya, silakan. Itu narkotika. Oh ya, kesal. Narkotika ya, dapat satu berarti. Siapa lagi? Narkotika, ya, di situ ada ya. Siapa lagi? Yang menggambarkan pergaulan bebas? Oke, silakan. Narkoba. Ada di situ narkoba semuanya? Baik, boleh. Terus siapa lagi? Silakan Mas. Tawuran. Ada tawuran teman-teman? Ada. Terus apa lagi? Ya. Apa Mas? Zina. Ada di situ? Baik, terima kasih. Baik, berarti kalian sudah ada sedikit gambaran ya berkaitan tentang pergaulan bebas. Tadi teman-teman sudah bisa menyebutkan. Baik, kita tadi sudah membahas sedikit tentang pergaulan bebas, sudah
teman-teman kita sudah tahu contoh-contohnya perbuatan bebas. Salah satunya adalah perbuatan zina. Zina itu termasuk perbuatan bebas. Untuk mengetahui kemampuan kalian, Bapak ingin tahu kemampuan awal, silakan kerjakan post test di depan ya, ini melalui Google Form. Sudah saya share di WA, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Saya rasa cukup ya untuk mengerjakannya. Jika nanti ini hasil post test kalian masih banyak yang belum paham ya, tapi ada beberapa yang sudah mengetahui ya, kita apresiasi. Baik, Bapak ada sebuah berita di depan. Coba nanti kalian cari analisis masalah yang ada di dalam berita ini, lalu kaitkan dengan materi saat ini. Bisa dipahami ya? Coba diperhatikan dulu beritanya. Baik, setelah kalian tadi mengamati video berita, coba kalian nanti analisis. Yang pertama, masalah yang terjadi pada video. Kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Jadi ada kasus perzinahan ini. Lalu yang kedua, apa yang akan kalian lakukan setelah menganalisis masalah yang ada dalam video tersebut? Lalu kalian cari solusinya, biar kita bisa menghindari perbuatan tersebut. Bisa dipahami? Saya. Baik, kalau sudah bisa, Bapak ingin membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya, untuk jumlah kelompok per kelompoknya ada 5 anggota ya. Silakan mencari kelompok masing-masing. Silakan diskusi. Baik, Bapak bagi LKPD dulu ya. Silakan dikerjakan. Sudah gimana masalahnya? Aduh, kelompok ya.
cukup untuk diskusi kelompoknya. Silakan siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Pak. Silakan Mas. Ya, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari analisis kelompok kami, yang terjadi pada video tersebut menggambarkan pergaulan bebas atau perbuatan zina meskipun tindakan itu dilakukan oleh ibu dan anak, tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan zina. Seorang ibu masuk ke kategori zina muhson, sedangkan seorang anak masuk kategori zina ghairul muhson, dan sepantasnya kita harus menghindari perbuatan tersebut. Permasalahan tersebut biasanya diakibatkan karena sama-sama suka, dipaksa ataupun tertekan. Solusi dari kelompok kami setelah menganalisa permasalahan video tersebut: 1. Menutup aurat dan menjaga pandangan. 2. Tidak berkhalwat, menyendiri atau memisah diri dari seorang lain seperti berduaan dengan lawan jenis. 3. Menghindari tempat-tempat maksiat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Adit. Presentasinya sangat bagus sekali. Kita beri aplaus bersama-sama. Siapa lagi yang ingin mempresentasikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami, video itu menggambarkan bahwa tidak sepantasnya seorang ibu dan seorang anak melakukan hubungan tersebut karena perbuatan tersebut perbuatan yang tidak terpuji, karena perbuatan tersebut akan berdampak kepada keluarga dan lingkungan masyarakat dan bisa mengakibatkan seorang terkena penyakit HIV atau AIDS yang berdampak kesehatan seorang, mempengaruhi umur manusia. Solusi menurut kelompok kami: tidak mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 2. Menutup aurat. 3. Menjaga pandangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus terlebih dahulu. Kita beri aplaus terlebih dahulu semuanya. Cukup. Dari apa yang disampaikan teman-teman yang dipresentasikan itu bagus sekali, mengarah dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami tentang pergaulan bebas dan zina. Tapi ada yang menyampaikan bahwasanya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan itu benar. Kalau kita kaitkan dengan Quran surah Al-Isra ayat 32, fahisyah itu ada, kita garis bawahi, menjelaskan artinya yaitu perbuatan keji, dan itu kita harus hindarkan. Ada yang menyampaikan tadi terkena sakit, ya enggak? Ada ya, terkena penyakit apa tadi? Coba tolong dari siswa untuk menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan. Saya Pak, saya ingin menyimpulkan tadi teman-teman presentasi, saya dapat memahami macam-macam zina dan dampak-dampaknya, dan itu sangat membantu saya dan menambah pemahaman saya. Baik, silakan. Menurut saya dapat memahami apa itu pergaulan bebas, dan saya juga dapat mengetahui bahwa perbuatan zina dampaknya itu sangat luar biasa. Baik, terima kasih sudah nanti ada perwakilan siswa untuk menyimpulkan, itu sangat bagus. Bapak yang menambahkan sedikit bahwasanya kita pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang pertama, memahami tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah satu bentuk perilaku menyimpang yang
melewati batas-batas norma yang telah diterapkan oleh hukum maupun norma takdiriyat yang ditetapkan oleh masyarakat. Itu secara istilah. Kalau Bapak boleh menyimpulkan sedikit, pergaulan bebas untuk mudah dipahami adalah perilaku yang sudah tidak memperdulikan sama sekali aturan norma agama, etika, masyarakat lainnya itu diterabas. Kan ya? Pergaulan itu boleh nggak? Kalau menurut kalian? Boleh. Malah itu dianjurkan karena itu bentuk sosial. Tapi kalau melebihi batas itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang dinamakan pergaulan bebas. Lalu salah satu contoh pergaulan bebas yaitu perbuatan zina. Zina adalah suatu dosa yang besar. Lalu apa itu zina? Tadi yang sudah disampaikan teman-teman dari itu, zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, terus tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Tadi ada berita seorang ibu berzina dengan anak. Ada ikatan nikah enggak? Sah enggak? Secara hubungan darah memang ada, tapi tidak ada ikatannya, atau bisa dimaksud yaitu pernikahan. Maka tergolong perbuatan zina. Dan kalau hal itu terjadi, apalagi perzinahan itu terjadi sama-sama darah keturunan, boleh saudara atau apalah itu nanti keturunannya kemungkinan besar bisa cacat. Itu yang bahaya. Kalau hubungan darah, maka dianjurkan secara syariat itu yang hubungan darahnya jauh, karena itu kemungkinan secara ilmu kedokteran itu tidak akan menimbulkan kecacatan. Itu ya salah satu ilmu. Baik, kita sudah memahami itu. Lalu tadi sudah disampaikan solusinya. Salah satu apa tadi solusinya? Menjaga pandangan. Solusi pertama. Solusi kedua, menjaga cara berpakaian, karena berpakaian juga akan mengarahkan atau mengarah ke perbuatan zina. Sekarang di media sosial sering nggak? Sering. Itu yang bahaya. Menunjukkan sahabat. Kita harus menghindari. Mereka itu berpakaian, tapi seakan-akan tidak berpakaian karena melihatkan bentuk tubuhnya. Itu harus dihindari ya. Khususnya bagi perempuan. Terus ada masih banyak lagi ya. Cara berkomunikasi itu juga bisa mendekatkan zina. Maka kita harus mengatur cara berkomunikasi dengan lawan jenis. Bisa saja yang suka kemendel, apa ya bahasanya kalau perempuan itu, yang suka alun-alun itu tuh, suaranya dirubah manja-manja, ya itu bahaya. Karena bisa mendekatkan perjalanan. Bisa jadi sahabat bisa unggul, itu bahaya, harus dijaga juga komunikasi dan itu dijelaskan di Quran surah Al-Ahzab ayat 3. Dan ada membatasi istilah itu apa? Istilah merupakan percampuran antara perempuan dan laki-laki. Dan tidak boleh, intinya tidak boleh berdua-duaan terlalu lama. Ya secukupnya, tidak boleh berdua. Baik, itu salah satu solusinya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Coba salah satu berikan. Silakan Mas. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Baik, tadi sudah disampaikan evaluasi sangat menyenangkan hari ini pelajarannya. Untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami pelajaran kali ini, silakan kerjakan tes formatif yang sudah saya share di grup WA melalui Google Form ya. Silakan dikerjakan.
saya kira cukup. Bisa dilihat hasil tes kalian, nilainya sudah meningkat ya dari yang first tes awal tadi. Jadi banyak yang belum bisa, sekarang banyak yang sudah bisa. Jadi bisa kita simpulkan hari ini semuanya memahami pelajaran. Tepuk tangan. Baik, dari hasil tadi ada beberapa, meskipun yang belum KKM kita akan melaksanakan pengayaan yang sudah bisa ya, yang sudah berhasil, yang belum berhasil atau misalnya masih di bawah itu kita melaksanakan ready. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang membuat paparan ya. Jadi tentang PJDL membuat project, yaitu paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu pertemuan selanjutnya. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Bambang untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Saya persilakan. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sikap sempurna, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Bambang telah memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Itulah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.